Maka apapun kata orang di luar sana tentang kekristenan, Bapak Ibu, hari-hari ini mereka asik mengutik-ngutik Alkitab. Ya, hari-hari ini mereka asik mengutik-ngutik Alkitab. Ingat, iman kita tidak akan rontok. Ya, iman kita tidak akan runtuh dengan penafsiran-penafsiran yang mereka lakukan tiap malam, tiap hari, tiap saat, Bapak Ibu. Tidak akan runtuh, saudaraku. Ya, tidak akan runtuh. Nah, tetapi beredar informasi, beredar isu, mereka selalu mengatakan kita yang mengotak-ngatik iman mereka. Kita yang mengotak-ngatik kitab mereka. Bersyukur ini adalah zaman internet yang dibuat oleh orang kafir. Dan mereka menikmati internet yang dibuat oleh orang kafir itu. Sehingga kedok mereka terbuka, Bapak Ibu. Dan ternyata selama ini yang diperdengarkan bahwa kita yang mengotak-ngatik, orang kafir yang mengotak-ngatik kitab mereka. Ternyata kebalikan daripada itu, mereka yang mengotak-ngatik kitab kita. Mana contohnya Bang Pendi? Contohnya sangat gampang. Lihat Bapak Ibu, setiap hari mereka ajak debat mengenai Yesus. Setiap saat mereka mengajak debat tentang Alkitab. Ya, ini tiap hari Alkitab yang mereka ajak debat. Mereka mau mengoreksi Alkitab, saudara. Siapa mereka? Siapa mereka yang mau mengoreksi Alkitab? Sekolah Alkitab tidak pernah. Baca Alkitab hanya comot ayat satu yang dia sukai supaya bisa menghina kekristenan, bisa menjatuhkan kekristenan. Kebenaran itu Bapak Ibu tetaplah kebenaran. Sekalipun ribuan orang ingin menghancurkan, ingin menjatuhkan kekristenan, kebenaran itu bisa berdiri sendiri tanpa perlu pembelaan. Makanya tidak ada orang Kristen yang rela mati demi agama, rela mati demi iman, rela mati demi Alkitab. Itu tidak ada. Ya, sering kan kita dengar, oh, orang-orang kafir tiap hari mencari-cari kesalahan kitab kami katanya. Padahal yang terjadi di bangsa dan negara ini apa Bapak Ibu? Mereka yang tiap saat ajak debat Alkitab. Tiap saat mereka mengoreksi Alkitab, mencoba untuk mengoreksi Alkitab. Bahkan beberapa hari yang lalu, Ustadz K, Bang K, katanya lulusan Haifa. Apa bukti Yesus tidak mati? Bukti Yesus tidak mati bahwa dia tidak mati. Kebanggaan hantu belau Ustadz K. Keledai tetaplah keledai tetaplah keledai. Keledai tetaplah keledai Bapak Ibu. Ya. Ditanya sama Ustadz Esra Soru, kalau memang Yesus tidak mati di salib, mana bukti Yesus tidak mati di salib? Yesus tidak mati di salib, ya tidak ada bukti. Ustadz K, ya. Ustadz K, Ustadz kebanggaan begodes. Luar biasa, saudara kan? Luar biasa. Tapi setiap hari mereka berkata, kita ini suka mengutak-ngatik kitab mereka. Padahal mereka tiap hari mencoba mengutak-ngatik kitab kita. Tadi sore Bapak Ibu, saya typing di live-nya Dance Mumet, ya. Bapak Ibu tahu kan Opa Dance Mumet? Dia lagi membahas Alkitab Matius. Dia lagi bahas kitab Matius. Saya berpikir dia membahas Al-Quran. Saya berpikir dia membahas imannya. Bagaimana dia bisa meninggalkan murtad dari agama Kristen. Dan apa yang dia lakukan sekarang setelah dia menjadi orang Islam. Dan ternyata setelah dia menjadi orang Islam, Bapak Ibu, meninggalkan kekristenan, Alkitab juga yang dia bawa. Alkitab juga yang dia bawa, saudara. Setelah dia meninggalkan kekristenan, Alkitab yang dia bawa. Ya. Di satu sisi Alkitab palsu. Di sisi yang lain, tiap saat baca Alkitab, tiap saat bahas Alkitab. Nah, ini artinya Bapak Ibu, dia sudah dipanggil Ustadz belum ya? Opa dan Cemomon itu, ya Bapak Ibu, tidak bisa membaca kitabnya. Dan Cemomon itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa Bang Pendi tidak bisa membaca Al-Quran, Ustadz dan Cemomon? Karena bahasa Arab. Dia kan baru berapa tahun dia masuk Islam. Baru sebentar. Ya.
Dia kan tidak bisa bahasa Arab, Bapak Ibu. Makanya dia malu membaca kitabnya. Maka tiap saat supaya dia dianggap hebat oleh teman-teman Muslim, dia bahaslah Alkitab. Padahal saudara, dia malu. Karena dia tidak bisa membaca kitabnya pakai bahasa Arab. Kapan dia belajar bahasa Arab? Saya jadi curiga, Bapak Ibu, ya. Jangan-jangan dan cemumet sholat saja tidak bisa itu. Karena kan harus hafal pakai bahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Baru kemarin sore dia masuk Islam. Kapan dia belajar bahasa Arab? Ya, coba. Dan cemumet, siapa yang sering naik ke dan cemumet, minta beliau untuk menghafal doa takbiratul ihram. Ya, coba. Ataupun mu'alaf-mu'alaf yang lain. Si Donditan boleh. Si kawannya Bangke, kawannya Kainama. Siapa nama kawan Kainama? Eri Toteles. Si Toteles itulah, les lah pokoknya. Jangan-jangan mereka tidak bisa baca kitabnya, Bapak Ibu, Al-Quran, karena pakai bahasa Arab. Mereka susah ngomong bahasa Arab. Ya, susah mereka ngomong bahasa Arab karena lidahnya itu bukan lidah orang Islam. Makanya dan cemumet sampai besok, Bapak Ibu, Alkitab yang dibahas. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan live saya malam ini, naik ketika live-nya dan cemumet, minta sama dan cemumet, bisa enggak dan cemumet membaca doa takbiratul ihram? Saya mau dengar. Coba Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu. Bisa enggak dia membaca doa takbiratul ihram dalam sholat pakai bahasa Arab? Pasti nggak bisa. Yakin saya nggak bisa. Supaya dia dianggap hebat, Bapak Ibu, dia bacalah Alkitab tiap hari. Tiap hari dia baca Alkitab. Makanya kita, Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Kenapa bersyukur, Bang Bendi? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab kita sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Sehingga kita dengan mudah memahami siapa Tuhan kita. Dengan mudah kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dan cemumet, Bapak Ibu, benar-benar mumet dia setelah dia meninggalkan kekristenan. Benar-benar mumet dia. Mumetnya kenapa, Bang Pendi? Karena dia nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab. Ini banyak orang yang panas-panas ini di bawah.